Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 4 sub 2, oke? Anak-anak, Bapak sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan motivasi untuk anak-anak ya. Ini dia. Hidup selalu memberimu kesempatan kedua. Bersyukurlah untuk hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Lalu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, anak-anak, mari anak-anak, kita sudah diberi pencerahan. Anak-anak, Bapak harap ya dapat mengikuti pembelajaran dengan jujur ya, walaupun anak-anak jauh dari Pak Guru dan Guru, namun ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda, ajari anaknya untuk tetap jujur seperti nilai-nilai Tarakanita. Anak-anak, Bapak akan menyampaikan beberapa KD ya. Yang pertama adalah KD 3.4, memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Lalu 3.6, menggali isi dan amanat pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuannya, dengan kegiatan membaca pantun, siswa dapat menjelaskan makna dan amanat pantun dengan benar. Dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun buatannya dengan benar. Lalu dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang terakhir, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Oke, Bapak akan jelaskan sebentar. Untuk rank C, anak-anak hanya mengidentifikasi macam-macam penyakit organ peredaran darah, lalu memahami ciri-ciri pantun, itu baru C anak-anak. Lalu yang B menjelaskan macam-macam penyakit organ peredaran darah manusia, B. Untuk 3.6, membuat pantun dengan benar, itu B. Untuk rank A-nya yaitu mempresentasikan berbagai gangguan peredaran darah yang dapat mempengaruhi kesehatan ya. Ini rank A untuk pembelajaran sub 2 ini, tema 4 ya. 3.6-nya melisankan pantun, lafal, intonasi dengan gaya yang baik. Oke anak-anak, dapat diketahui ya. Nah, anak-anak, Bapak akan membacakan pantun. Makan mie berbuah kari, enak dimakan dengan keotak-otak. Cukur rambut di setiap hari, tapi tidak pernah botak. Oke anak-anak, apa isinya ya? Ini termasuk pantun teka-teki. Apa jawabannya anak-anak? Yuk Bapak beri waktu 5 detik. Teng dong. Jawabannya adalah tukang cukur. Ada yang jawab benar? Pasti ada ya. Nah, isinya itu cukur rambut setiap hari tapi tidak pernah botak ya. Dia tukang cukur ternyata, botai orang tapi tidak pernah membotaki kepalanya sendiri. Begitu anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi nih. Berjalan-jalan penuh wibawa, lupa bersyukur itu karunia. Jendela apakah yang bisa dibawa dan bisa melihat dunia? Ayo, apa anak-anak jawabannya? Bapak beri waktu 5 detik. 1. Terong. Waktu habis. Jawabannya adalah
buku anak-anak. Jendela apa yang bisa dibawa dan bisa melihat dunia? Yaitu jawabannya buku. Oke, anak-anak. Ya, ini adalah pantun ya, supaya anak-anak memahami ya, lebih membuka cakrawala anak-anak siap-siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke anak-anak, Bapak akan sampaikan rambu-rambu lalu lintas ya, bukan berarti rambu lalu lintas yang ada di jalan raya ya, tapi rambu-rambu untuk belajar anak-anak. Siap? Dengarkan baik-baik. Bapak akan sampaikan tujuan dan manfaatnya. Ya, siswa dapat membuat pantun dapat menggali kreativitas. Itu. Ya. Lalu, siswa mengetahui penyakit-penyakit peredaran darah pada manusia. Hanya 2, oke anak-anak, tujuan dan manfaatnya. Tapi bagi kehidupan sehari-hari nanti manfaatnya sangat banyak. Lalu untuk rambu-rambunya, oke anak-anak, tarik nafas, hembuskan, siap-siap. Perhatikan, rambu-rambu belajarnya yaitu siswa diminta untuk mendidampingi orang tua ya, di sebelahnya itu ada orang tua ya, supaya apa, belajarmu itu tidak sembarangan ya, tahu-tahu kamu belajar nanti berapa menit kamu YouTube lainnya ya, main game, hati-hati ya, itu makanya ada orang tua. Lalu pusatkan pikiran atau perhatian saat belajar pada monitor ya, atau pada HP yang anak-anak pakai. Lalu jauhkan segala sesuatu yang dapat memecah konsentrasi anak-anak ya. Lalu duduk dengan baik, tegap ya, jangan lendot sini nanti kena penyakit apa anak, skolosis ya, hati-hati. Oke anak-anak, dapat dipahami? Kita akan mulai. Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan isi, makna, dan amanat pantun. Anak-anak, masih ingatkah kalian ya tentang isi dalam pantun? Amanat? Oke, ingat. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Paham ya? Ini pengetahuannya. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Anak-anak, isi dan amanat ya itu berbeda. Amanat berada pada baris 1 dan 2, sedangkan isi 3 dan 4. Harus anak-anak pahami. Oke? Nah, lanjut. Bapak akan menjelaskan cara menghitung suku kata. Oke, cara menghitung suku kata. Nih, ada pantun ya, ini. Masak nasi dalam bungkusan, nasi goreng di atas nampan. Belajar jangan pernah bosan agar cerah di masa depan. Begini anak-anak cara menghitungnya. Suku kata per kata, sukunya ya. Ma 1, sak 2, na si, ada 2 lagi, kata dalam dalam ada 6, lalu sa. Nah, baris pertama ada berapa suku kata anak-anak jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke. Ada berapa anak-anak? 9. Lalu baris kedua kita hitung. Nasi goreng di atas
atas nampan. Oke, di atas nampan. Ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa? 9 suku kata baris kedua. Bapak akan lanjutkan. Kita perlahan supaya anak-anak dapat memahami. Lalu ada jangan pernah bosan. Ada berapa anak? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa anak-anak? 9. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk baris ke-4. Agar cerah di masa depan. Oke, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke anak-anak, ada 9 ya. Semuanya ada berapa anak? Ya, baris 1, 2, 3, 4 itu suku katanya ada 9. Sekarang jumlahkan ya, jumlah dari suku kata ini ada berapa? Jumlah dari keseluruhan pantun ini ada berapa suku kata? Yaitu 36. Oke ya, totalnya itu ya. Akhir suku katanya apa? Ya. Ini ya, NNN. Oke. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan. Bapak akan membacakan pantun buatan Bapak. Oke. Makan pecel campur di rumah Ratna. Ternyata di rumah Mak Atun. Kamu yang ada di sana, mari semua membuat pantun. Yuk, anak-anak, Bapak akan meminta anak-anak untuk membuat pantun ya. Pantunnya berjudul nasihat ya. Silakan anak-anak buat pantun satu saja, lalu setelah membuat pantun ya dibacakan di depan orang tua ya. Silakan nanti boleh untuk video ini ya di pause ya. Nanti dilanjutkan lagi. Yo, Bapak beri waktu sebentar. Terima kasih anak-anak sudah membuat pantun dan membacakan di depan orang tua. Ya, harus jujur ya, ingat ya. Jangan tertawa ya. Misalkan kamu, Pak Agung ini aku belum membuat sudah tahu saja. Nah, nggak boleh ya anak-anak ya. Harus jujur. Misal suruh pause, ikuti langkah-langkahnya dengan benar ya. Supaya kamu dapat memahami pembelajaran ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian akan membuat pantun juga ya. Nih hasilnya nanti dipresentasikan di depan orang tuamu ya. Selanjutnya kamu akan disuruh membuat pantun berjudul organ peredaran darah. Anak-anak, waktunya kalian berkreativitas.
ya, dimana di sini kreativitas tidak akan ada di Google. Kamu harus membuat sendiri. Ini sebagai penilaian KI titik 4.6 ya. Dikumpulkan paling lambat 2 hari setelah pembelajaran. Ya, pahami ya? 2 hari setelah pembelajaran. Silahkan kalian langsung buat boleh ya. Tapi ingat, tidak bantu orang tua. Usahakan dengan kreativitas ya. Kalian kemarin sudah belajar ya membuat itu. Ingat, kita harus berpatokan dengan suku katanya ya. Misal ini, lempar duit mengenai Mang Tatang, sembunyi supaya tidak tahu si dia. Kita membuat pantun lagi tentang menjaga peredaran darah manusia. Nah, Bapak berikan kuncinya biar kalian tidak bingung ya. Seperti ini ya. Tang, supaya terdengar syahdu saat membuat. Dia ya, cari kalimatnya yang berakhiran ini. Nah, ya. Nanti jangan lupa juga harus ya 8 sampai 12 suku kata anak-anak. Nah, ini harus sama dengan ini ya. Ini. Yang ini harus sama dengan ini. Ya. Supaya terdengar nyaring. Usahakan anak-anak dengan kreativitas ya. Nanti fotokan, fotokan, lalu kirim ke WA Bapak Ibu guru wali kelas supaya kamu mendapatkan nilai feedback secara langsung. Bapak tunggu 2 hari ya setelah membuat ya, atau langsung begitu langsung selesai mau dikirim supaya langsung dapat nilai ya, boleh. Oke anak-anak, pinter anak-anak ya. Kalau misal anak-anak mau langsung mengerjakan, boleh Bapak tunggu, silahkan di pause ya, di pause. Bapak beri waktu. Oke anak-anak, sudah di pause ya, sudah di play juga. Kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, tadi anak-anak sudah membuat pantun mengenai peredaran darah manusia. Nah, hari ini anak-anak, Pak Agung akan menyampaikan tentang materi penyakit peredaran darah manusia. Ya, anak-anak, perhatikan baik-baik. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Leukemia merupakan kelainan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh pertumbuhannya sel darah putih atau leukosit yang tidak terkendali sehingga sel darah putih berlebihan dan memakan sel darah merah. Hal ini disebut juga dengan kekurangan darah. Nah, anak-anak, ini ciri-cirinya ya jika anak-anak kekurangan darah atau anemia. Ada yang pernah merasakan anemia atau ada yang pernah terkena penyakit anemia? Nah, ini ya, yang pertama itu ya, anemia, lelah. Ya, gak ngapa-ngapa cepet lelah anak-anak ya. Lelah terus suruh jalan kaki 10 meter lemas, tidak berdaya ya. Lalu pusing ya.
Misal anak-anak suruh mengerjakan tematik pusing itu mungkin terkena ini juga ya. Makanya anak-anak jangan sering-sering pusing ya, jangan sering-sering mengeluh anak-anak ya. Lalu ada mual anak-anak. Kalau sudah pusing ya, tidak terkendali ya, pasti hawanya itu mual, hawanya itu ingin muntah ya. Lalu wajah pucat, tidak fokus ya, tidak fokus itu sering teralih fokusnya, sedang memperhatikan tiba-tiba ngalamun, tiba-tiba apa itu anak-anak ya. Paham ya untuk penyakit anemia ya anak-anak ya. Sip, lanjut. Berikutnya ada talasemia, suatu penyakit keturunan karena adanya sel darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Sel darah merah pada penderita ini sangat rapuh, mudah pecah, dan cepat rusak. Akibatnya penderita kekurangan sel darah merah terus-menerus. Ini dia. Ini ketika anak tersebut ya normal. Ya, ini yang normal. Ini yang sudah terkena talasemia. Apa bedanya, Nana? Coba jawab. Seperti apa, anak-anak? Seperti zombie hidup. Iya, menakutkan ya anak-anak ya. Ya, tapi ini bukan zombie beneran ya anak-anak ya. Ini merupakan penyakit talasemia. Diperhatikan ya. Jika ada temanmu yang seperti ini, nah suruh berobat ya ke dokter supaya sembuh. Lanjut. Lalu ada leukemia, disebut juga dengan kanker darah. Nah, anak-anak mungkin anak-anak sudah tidak bingung lagi ya mengenai kanker ya. Kanker ada banyak macamnya ya. Di sini Bapak akan jelaskan mengenai kanker darah. Leukemia yaitu kelainan atau penyakit karena jumlah sel darah putih leukosit dalam tubuh meningkat secara tidak terkendali. Dalam kondisi normal, jumlah sel darah putih ini sekitar 25.000 sampai 8.000 ya. Pada penderita leukemia, penderita ini mencapai 50.000. Dampak lainnya ini adalah sel darah merah ya dimakan oleh sel darah putih, ini disebut kanker darah ya. Mengerikan anak-anak ya. Kok seperti ini ya? Nih, yang abnormal, yang normal itu seperti ini anak-anak. Kita anggap saja ya, yang warna ini ya, yang ada putihnya ini ya, ini sel normal, ini normal ya. Yang tidak normal, kita tengok banyak yang ungu seperti ini ya, ungu itu sel darah putihnya anak-anak. Sel darah merahnya dimakan, tidak normal anak-anak, dapat menyebabkan apa anak? Kematian. Sudah paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, Bapak akan lanjutkan. Hemofilia, yakni kelainan pada darah yang ditandai dengan darah sulit membeku. Kondisi tersebut dikarenakan tubuh tidak mampu membentuk protein dalam proses pembekuan darah. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Oke, tidak ada obatnya. Nah, anak-anak ada yang menderita penyakit ini. Dulu 3 tahun yang lalu Pak Agung ada seorang wanita ya di kelas 5, Bapak ingat, setelah Pak Agung memberi materi ini, dia bilang ketika teman-teman sudah pergi, Pak, aku pernah didiagnosa terkena penyakit hemofilia, Pak. Pak Agung kaget ya.
masih kecil kelas 5 sudah kena penyakit ini. Ya Bapak dengan hati-hati bilang supaya tidak menyindir hatinya juga ya, atau motivasi hidupnya ya. Bapak minta supaya ketika bermain, lari-lari atau apa-apa untuk lebih berhati-hati supaya apa, supaya tidak tergores atau memar pun hati-hati. Ini memar ini anak, memar, maaf ya anak-anak ya, yang terkena memar ini seperti ini bisa besar anak-anak, tidak segini ya, mungkin ini hari pertama seperti ini, hari ketiga bisa besar anak-anak ya, bisa besar. Itu terkena hemofilia jika normal. Nah kemarin Pak Agung tergores ya di WC ya, membersihkan WC ini anak-anak ya. Nah ini yang normal itu seperti ini. Ini kemarin agak dalam ini anak-anak ya, sakit ya, pendarahan ini banyak sekali. Nah ini jika normal akan tertutup ya, begitu ya anak-anak. Jika tidak normal akan seperti ini ya. Ini maaf, gores sedikit besar besar bisa, darah itu mengalir terus, karena darahnya sukar nguku anak-anak ya. Paham ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah balik vena. Faktor pemicu varises yaitu kegemukan dan kehamilan. Varises sering terjadi pada tubuh bagian bawah seperti betis. Jika pelebaran pembuluh darah terjadi di bagian anus, dapat menyebabkan wasir atau ambeien. Nah ini ya anak-anak, varises. Ada yang bercita-cita di polisi atau angkatan bersenjata ya, atau angkatan udara, jangan ada varises atau ambeien, nanti tidak bisa anak-anak. Nah jika vena yang baik itu akan seperti ini anak ya, feses yang baik seperti ini. Nah ini tertutup seperti ini ya, ini baik, venanya bagus ya. Kita tengok kaki yang sebelah kiri ini mulus, tidak ada varises ya. Jika yang terkena varises anak-anak, kita lihat nih ya, maaf ya ini. Nah ini warnanya agak lebam, besar-besar, atau bahkan bisa menonjol besar seperti ini anak-anak. Maaf ya, mengerikan anak-anak ya. Nah anak-anak, Bapak minta ya, kalau kalian olahraga di rumah ya, atau dimanapun lari-lari, misal masih dalam kegiatan di rumah seperti ini kan, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Bapak imbau untuk anak-anak tetap menjaga kesehatan dan juga olahraga anak-anak. Ketika anak-anak selesai olahraga ya, ya ada juga orang-orang yang mau olahraga itu tidak pemanasan. Anak-anak, pemanasan itu sangat penting sebelum olahraga ya. Usahakan pemanasan terlebih dahulu walaupun 5 menit ya. Pemanasan 5 menit itu meregangkan otot. Itu juga dapat ya, ternyata Pak Agung kemarin berbincang dengan ya sebelah rumah ya. Itu kalau mau olahraga usahakan stretching dulu Pak Agung, supaya apa? Supaya otot kendor tidak ya, tidak pencap gitu. Nah itu bisa juga ya. Ini kalau sudah olahraga sampai keringetan ya, berkeringat, kaki jangan ditekuk anak-anak, kaki jangan ditekuk ya. Usahakan luruskan ya, luruskan. Nanti apa? Bisa dapat memecah vena ya. Ketika kamu capek, kamu tekuk kakimu ya, karena darah itu sangat ya deras ya di dalam tubuh, memompa juga jantung kan, jantung juga memompa dengan cepat. Nah jangan ditekuk, supaya apa? Supaya tidak terkena varises begitu ya anak-anak ya. Nah, paham ya anak-anak untuk ini ya, varises ya. Kita lanjutkan. Nah ini penyakit ya, pengapuran anak-anak ya, atau sklerosis, pengapuran. Aduh ini maaf ya anak-anak ya, jika ada keluarganya yang terkena ini, Bapak bukan bermaksud menjelekan atau bagaimana. Inilah penyakit sklerosis atau pengapuran anak-anak.
yaitu penyakit yang disebabkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Faktor penyebab dapat berupa adanya endapan lemak maupun zat yang disebabkan endapan kapur. Ya, ini dia. Endapan kapur yang dapat maaf gampang ya, inilah ya Bapak jelaskan ya, agak ngeri juga ini anak-anak. Ini yang normal, tulang normal ya. Tulang normal itu seperti ini anak-anak ya. Ini anak-anak. Jika terjadi pengapuran ya, tulangmu itu akan terkikis anak-anak. Nah, ya, terkikis nih. Ya, harusnya kan seperti ini nih ya. Sendinya dapat terkikis juga. Pengeroposan ya. Ini sudah paham ya anak-anak ya mengenai yang terjadi jika orang terkena sklerosis atau pengapuran ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Faktor resiko penyebab hipertensi. Oke. Ya. Hipertensi disebut juga dengan ya, darah tinggi. Oke. Bapak akan jelaskan. Orang normal ya, itu tekanan darahnya itu harusnya 110/70. Jika tidak normal sampai 130 ke atas anak-anak ya. Ininya bisa mengikuti per 90 atau per 100 ya. Ini mengikuti. Gitu ya anak-anak, yaitu dapat ya, nantilah Bapak jelaskan dulu ya, dapat menyebabkan stroke ya. Paham ya? Ini hipertensi. Oke. Bapak akan jelaskan mengenai apa sih penyebabnya hipertensi ya. Gender anak-anak. Gender laki-laki dan perempuan. Maksudnya gender di sini adalah tidak mengenal laki-laki perempuan ya, namun lebih kebanyakan adalah laki-laki. Kita lihat timbangannya lebih berat laki-laki karena tingkat kesetresan ternyata lebih besar dari laki-laki ya daripada perempuan. Nih. Lalu obesitas. Oke. Apa anak-anak? Obesitas. Kok gendutan kalau tidak tahu obesitas ya, kegendutan. Lalu ada kurang gerak. Kamu tuh apalagi PJJ ini nih ya, cuma duduk main main HP, tiduran rebahan, jadi rebahaners, terus kamu duduk tiduran main HP, itu juga dapat menyebabkan ya hipertensi. Lalu ada umur. Lalu ada faktor genetik, bawaan, stres, banyak pikiran ya. Nah, lalu stres ini ya semua orang juga stres ya, karena manusiawi. Stres itu yang kepikiran, nggak bisa tidur, itu bisa menaikkan hipertensi. Kebanyakan asin-asin, garam, kopi, kafein, udut, rokok, minum minuman beralkohol. Tuh ya anak-anak, Bapak cerita ya. Bapak kemarin sempat ya cek tensi. Bapak termasuk yang mempunyai ini berbakat hipertensi Pak Agung. Ini Pak Agung ya, obesitas kemarin tuh. Nah, kegendutan Pak Agung tuh. Nah, sekarang kemarin ya Bapak menjalani ya diet ya. Diet, Bapak juga campur dengan gerak ya, olahraga ya, supaya menaikkan ya imunitas tubuh dulu, bangun sampai 140 ya tensinya, dan beratnya itu sekitar 89,55. Nah, sekarang ya pagi tadi Pak Agung nimbang beratnya 70
78,10. Nah, turun banyak anak-anak ya. Dan Pak Agung cek lagi ke klinik Sinkarolus ya, darah Pak Agung kemarin normal ya, 130. Puji Tuhan. Lanjut. Nah, ini ya. Ini Bapak sudah jelaskan ini ya. Tekanan darah atau potensi ini. Ada penurunan tekanan darah pembuluh darah di mana bagian atas sistolik ya, sistolik disebut sistolik ya, dan bagian bawah disebut diastolik tadi. Ya, atau gejala mudah lelah, pusing, mata kunang-kunang, pusing, posisi tiba-tiba ya, nafas pendek. Apa penyebab hipotensi? Kurang olahraga, kurang makanan yang bergizi, terlalu lelah, stres, dan banyak ya. Kenapa hipotensi harus dicegah? Karena hipotensi dapat menyebabkan badan terasa lemah. Bapak sudah itu sering merasakan, sekarang sudah hilang ya, karena sudah lumayan ini. Terus sering jatuh. Nah, hati-hati nih yang sering jatuh. Terganggu aktivitas, bisa ini kurang bisa konsentrasi, tidak bisa bersemangat, penyakit jantung, kehilangan kesadaran ya, kematian bukan karena COVID. Nah, apalagi ini ada COVID ya anak-anak ya, ditumpangi ya langsung anak-anak, hati-hati bisa langsung masuk ambulan. Nah, makanya Pak Agung itu berjuang untuk lebih memperbaiki gaya hidup ya. Lanjut, ada penyakit jantung koroner ya, PJK ya, bukan PJOK. PJK anak-anak, penyakit jantung koroner. 80% kematian disebabkan oleh jantung koroner. Nah, ini anak-anak. Ini ada Mbah Nori ya, ini nggak usah nggak usah ditelepon ini ya. Ini palsu ya. Anak-anak, ketika dalam jantung pembuluh darahnya ini bagus, ini akan terbuka seperti anak-anak ya. Ketika terkena sumbatan, nah yang paling bahaya ini tertutup anak-anak. Ketika jantung itu tertutup anak-anak ya, kamu kesusahan bernafas ya, seperti dicekik, nyeri di jantung ya, bisa menyebabkan apa anak-anak? Kematian. Oke anak-anak, sudah dipahami ya. Lanjut, apa anak-anak ini? Stroke ya, stroke adalah penyakit pecahnya pembuluh darah yang ada di otak anak-anak. Yang sebelah kiri ini adalah wajah yang benar, ini yang sudah terkena akan turun di anak-anak wajahnya ya. Ya ini cantik anak-anak, normal ya. Ini jika anak-anak, maaf ya anak-anak ya, jika pecahnya pembuluh vena di bagian kanan ya, kanan, maka yang mati itu sebelah kiri ya. Jika yang terkena kiri, maka ya yang mati adalah sebagian baliknya juga. Itu merupakan ya penyakit pembuluh darah anak-anak ya. Anak-anak pahami anak-anak untuk penyakit ini ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah anak-anak, silakan anak-anak latihan soal ya. Pak Agung sudah mengeserkan, tidak dalam bentuk Google Form, tapi dalam bentuk print out ya. Anak-anak boleh mengeprint ya, di print, dikeluarkan dalam bentuk soal, tulis nama, di situ ada nama ya. Jangan lupa nomor absennya juga ya. Tulis, kerjakan, dikumpulkan pada wali kelas paling lambat 2 hari. Oke anak-anak, jika anak-anak mau mengeprint terlebih dahulu lalu mengerjakan, silahkan Bapak
persilakan untuk mempause video ini, Bapak beri waktu ya. Mulai. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah melakukan latihan soal secara langsung ya. Di print, mungkin di rumah ada print, langsung di print. Yang tidak punya print bagaimana Pak? Pakai HP bisa, langsung saja jawabannya. Bisa nak, Bapak tidak ingin mempersulit kalian ya. Pokoknya kamu tuh ada perjuangannya gitu, ada daya juangnya gitu. Pokoknya kalian tuh, Pak, jika aku ini bagaimana, aku tidak punya ini Pak. Silahkan anak-anak usaha. Pokoknya Bapak dalam menghargai apapun bentuk usaha anak-anak dalam masa COVID-19 ini. Oke anak-anak? Sudah paham ya? Oke. Nah anak-anak, kita akan melakukan refleksi. Ingat anak-anak, refleksi itu tidak usah dikerjakan, tapi cukup dijawab langsung saja ya. Supaya apa? Supaya kamu tuh mendapatkan refleksi. Jadi apa sih, bagaimana kegiatan pada hari ini ya? Apa sih kesanmu? Nah seperti itu bahasanya. Kita lanjutkan ya. Bapak akan bacakan, kamu langsung jawab boleh ya. Apa saja yang telah dipahami siswa, silahkan Bapak beri waktu untuk menjawab. Pause, langsung di pause, langsung jawab, boleh Bapak beri waktu 5 detik. Oke, terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan jujur. Pokoknya kalau refleksi itu harus jujur anak-anak, tidak boleh tidak jujur. Lanjut ya. Apa yang belum dipahami siswa? Bapak beri waktu 5 detik. Ya, di pause langsung boleh. Terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan baik ya. Lalu bagaimana perasaan selama pembelajaran? Oke, terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak. Anak-anak, kita pergi ke kesimpulan. Nah, kesimpulan anak-anak, pada pagi hari ini ya kita sudah belajar ya, berlatih membuat pantun ya, mengetahui cara menghitung suku kata dalam sebuah pantun ya, itu ya. Lalu kamu juga sudah mengetahui berbagai macam penyakit peredaran darah. Kamu juga dapat manfaatnya juga ya, supaya tidak terkena penyakit itu, bagaimana caranya ya. Nah, sudah paham ya anak-anak? Hanya itu saja untuk kesimpulannya. Anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak dan orang tua yang sudah mendukung secara kooperatif ya, kepada anak-anaknya, pada sekolah juga, di mana dalam masa pandemi ini orang tua dan anak-anak ya, Bapak ucapkan terima kasih yang sangat-sangat mendalam. Bapak dan Ibu guru sekolah berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul dan belajar ya dengan baik dan tidak usah melalui online lagi. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan ingat juga untuk apa anak-anak? Tugas-tugasnya dikumpulkan paling lambat 2 hari sebelum setelah pembelajaran hari ini. Berarti paling tidak, berarti besok ini Jumat, Senin, Selasa ya, paling lambat itu hari
hari Rabu ya. Hari Rabu dikumpulkan. Jika tidak mengumpulkan, tidak mendapatkan nilai dari Pak Agung. Kalau tidak mendapatkan nilai, nanti Pak Agung kejar-kejar. Oke, sip. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan dadah.